وجملنا بالعافية قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Hadratal muhtaramin, para pengurus, para jamaah, wabil khusus imam masjid, bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah, ikhwatal iman dimanapun berada, alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, kita masih diizinkan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan, bersalawat kepada baginda Rasulullah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Mudah-mudahan salawat dan salam terus terlimpah ruah juga kepada keluarga, sahabat, pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dimuliakan Allah, insyaallah pada pagi hari ini kita akan masuk pembahasan hadis yang ketujuh dari rangkaian hadis Arba'in Nawawi. Boleh pakai mic aja Pak, kalau menggerak-gerak. Tidak apa-apa. Setelah kita membahas hadis yang ke-6 tentang al-halal dan haram, maka pada hari ini kita akan masuk biiznillah pembahasan hadis yang ketujuh yang berjudul Ad-Dinu An-Nasihah. Agama itu adalah nasihat. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darain amin. An Abi Ruqayyah Tamim ibn Aus ad-Dari radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. Dari Abi Ruqayyah, Bapak Ruqayyah yang bernama Tamim bin Aus ad-Dari, Tamim anak Aus ad-Dari, orang Dari, radhiyallahu anhu, Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin orang Islam, wa ammatihim, dan untuk orang-orang awam atau semua orang Islam. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang unik. Sahabat ini kunyahnya Abu Ruqayyah, karena beliau punya anak, salah satu namanya Ruqayyah. Ruqayyah ini karena huruf qaf itu dalam dialek sebagian orang Arab, sebagian besar qaf jadi ga, jadi Ruqayyah atau Rogayah bahasa kita. Jadi kalau ada ibu nama Rogayah atau Ruqayyah itu dari Ruqayyah. Maka beliau dikenal dengan nama bapaknya si Ruqayyah. Nama aslinya Tamim bin Aus ad-Dari. Tamim bin Aus ad-Dari atau Tamim ad-Dari ini adalah sahabat yang kita kenal, nanti silahkan di googling, sahabat yang menceritakan tentang pertemuannya dengan Dajjal. Betul-betul Dajjal. Bahwa Dajjal itu adalah makhluk yang kelak di akhir zaman munculnya itu sebagai tanda besar kiamat, bukan tanda kecil. Karena dikatakan para ulama, tanda kiamat itu ada dua. Min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda kiamat itu ada alamah sughra, ada alamah kubra. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil adalah di mana ancar-ancar kiamat itu sudah mulai nampak dan terasa. Kemudian kalau sudah tanda-tanda besar, berarti memang sudah dalam hitungan waktu yang sangat dekat. Nah kemudian
Apa yang disebut dengan tanda kecil? Tanda kecil itu adalah tanda-tanda di mana Allah Subhanahu wa taala perlihatkan dan buktikan nubuwah, yaitu kenabian baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau dikenal sebagai gelar Al-Amin, orang yang tak pernah dusta. Tak pernah dusta bukan sekadar ketika beliau bercerita itu betul-betul, bahkan apapun yang beliau beritakan yang kecil dan besar itu semuanya terbukti satu persatu, mulai nampak dan sekarang bahkan kita bisa membuktikannya. Salah satu contoh tanda kecil kiamat, betapa dikatakan oleh beliau kata-kata yang tak masuk akal zaman dulu, adalah di mana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki, sampai nanti kelak satu berbanding berapa puluh gitu. Maka hadis ini kemudian ada yang memaknakannya, oh nanti bakal terjadi perang, sehingga ada yang mentafsirkan bakal terjadi perang, kemudian dengan perang tersebut banyak wanita menjadi janda. Benarkah? Benar. Tetapi nubuah atau kebenaran mukjizat omongan beliau tidak harus berupa kemudian ada perang, ada segala macam. Ternyata isyarat juga, dari sini kita perhatikan, isyarat juga betapa banyak nanti di akhir zaman. Hadis ini memberitakan tentang bahwa pola hidup, pola makanan, pola yang dilakukan oleh manusia menjadikan sel genetik mereka yang lebih kuat adalah perempuan dibandingkan laki-laki. Sehingga setiap anak yang lahir itu ternyata lebih banyak potensi perempuannya dibandingkan dengan laki-laki. Ternyata bentuknya harus banyak perempuan itu tidak harus dengan perang. Perang itu dengan mengatakan bahwa ulama menyatakan bahwa bakal banyak kaum perempuan yang menjadi janda, itu hanya sekedar tafsiran, dan kemudian para ulama menyangkakan bahwa salah satunya dengan perang. Ternyata tidak dengan perang. Yang penting sabda Rasulullah lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki. Ternyata salah satunya adalah bahwa dengan makanan yang kita konsumsi selama ini, pola hidup yang terjadi, polusi yang ada, menjadikan ternyata genetik perempuan dalam rahim ibunya ketika dia lahir mesti rata-rata perempuan. Dan sekarang kalau kita lihat, kita dalam skala satu kampung saja misalnya, maka pasti lebih banyak kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dimanapun itu. Kecuali ada beberapa bangsa yang mungkin lebih banyak laki-laki dari perempuan. Tapi sekarang rata-rata lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Di satu RT, di RW, di lingkungan kita. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah as-sadiqul masduq. Kemudian yang kedua, contoh saja. Yantashiruz zina, menyebarnya zina. Menyebarnya zina ini kita bingung ikhwah. Rasulullah ngomong dengan bahasa yang vulgar. Zina, perbuatan di mana hubungan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu terjadi, tapi bukan terjadi tapi menyebar, dan itu dilakukan dengan tanpa malu-malu, kata beliau. Bapak dan Ibu, kalau kita baca hadis ini, maka kita dikagetkan akan omongan orang-orang tua zaman dahulu. Zaman dahulu di mana maaf ya, di mana ketika kita temukan sopan santunnya, hubungan itu luar biasa. Saya masih teringat di zaman kami kecil, sekarang usia 40-an. Zaman saya masih usia SMP atau baru masuk SMA, itu kan anak-anak muda itu kepada ibu-ibu atau bapak-bapak dari teman-teman perempuan kami itu, kami datang, kalau bahasa kami itu nak mentuk panitia. Di dusun kami namanya beterangan. Beterangan itu kalau di dusun kan gelap, tiba-tiba sedusun itu yang ngadakan acara itu lampu strongkeng itu banyak, jadi terang sedusun itu, beterangan, bikin bentuk panitia. Kalau ningko acaranya, ini peran muat panitia. Nah, ketika Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal ya Syekh. Maka ketika
yang panitia yang bakal perempuan ini, cewek-cewek diundang ini, sikok-sikok diajak Pak. Kami jadi lanang-lanang dulu, bujang-bujang, berkumpul-kumpul, terus sikok-sikok diambil. Assalamualaikum, Mang, Bi. Bahasa kami minjam anaknya, bahasanya kasar. Anaknya kami nak minjam. Sampai sedusun dari hulu ke hilir, habis itu baru ke rumah tempat orang yang sedekah itu. Selesai jam 9, jam 10, dibalik ke sikok-sikok, baru kami bubar. Sampai sebatas itu tiba-tiba ngomong gede-gede kita nih, Om Bayakas, nyai-nyai ngomong, kaget cung, di akhir zaman kaget betino melari ke lanang. Omong tak masuk akal. Di mana sopan santun minta ampun. Bayangkan kalau zaman kami kecil seperti itu, bagaimana kecilnya bapak-bapak yang usia 60 tahun. Lebih pakam lagi sopan santunnya. Tapi ternyata mereka ngomong kaget di akhir zaman ada betino melari ke lanang. Terjadi tak? Terjadi. Min asyratis sa'ah. Apakah kiamat sudah dekat? Masih jauh, ini baru tanda kecilnya, bukan tanda besar. Wa yashrabul khamru, diminum khamar. Bahkan sekarang orang mabuk-mabukan itu bukan lagi itu menam-menam, bahkan dengan terang-terangan. Tak terbayang bapak-bapak ada orang mabuk berjamaah di pucuk panggung joget-joget. Terjadi di kita. Budak-budak tripping itu apa bukan mabuk itu namanya? Yang nginek-nginek itu apa bukan mabuk itu namanya? Dan yang lebih parah lagi bahwa kemaksiatan dianggap sesuatu yang biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa ini tanda-tanda kecil kiamat sudah terjadi. Kemudian muncul dajjal-dajjal kecil. Siapa dajjal kecil? Yang ini dajjal induknya. Tamim Ad-Dari ini bertemu dengan dajjal besar. Dajjal kecil itu mana? Dajjal kecil itu adalah mereka yang punya sifat seperti dajjal. Apa dajjal? Dajjal itu ditafsirkan ulama, dia memutarbalikkan fakta. Yang benar dia bilang salah, yang salah dia bilang benar. Terbukti banyak bahwa ketika ada orang-orang yang berpengaruh besar, kemudian dia memutarbalikkan fakta, ini dibilang bagus padahal jahat, yang jahat dibilang bagus padahal jahat. Maka ikhwan dimuliakan Allah. Tetapi Tamim Ad-Dari ini betul-betul berjumpa dengan dajjal yang aslinya. Yang dajjal kelak, yang dajjal inilah yang bakal berhadapan dengan Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian dajjal inilah yang betul-betul dalam bahasa hadis dia mengaku sebagai Tuhan, menghidupkan yang mati. Di mana dia lewat di satu tempat, maka tempat tersebut pasti kering kerontang. Yang dia bawa api adalah air, yang dia bawa air adalah api. Betul-betul dajjal yang dimaksudkan dalam hadis Rasulullah. Ceritanya dia ini kalau tak salah orang Yaman. Kemudian dia melakukan perjalanan di laut, kemudian terjadi apa? Terjadi badai yang luar biasa sampai mereka sesat berhari-hari sampai terdampar di satu pulau yang mereka tak tahu di mana. Ketika di pulau itu, ketika masuk, kemudian dia dengar suara, kalian sudah ditunggu oleh yang punya tempat ini. Tala toleh kanan kiri mana ada suara dekat wong, dijengok ke bawah ada hewan, entah seperti ular tapi berbulu lebat, tak tahu mana ujung, mana pangkal, mana kepala, mana ekor. Ngomong dengan bahasa Arab yang fasih. Kalian sudah ditunggu oleh orang di dalam. Ketika dilihat itu dalam riwayat, itu yang dirantai, kemudian badannya besar, bertanya tentang ini dan itu. Salah satunya ujungnya bertanya tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pada ribu? Jadi bertemu dengan dajjal ini karena takut, langsung kocar kacir, selesai jawab itu, balik Allah sampaikan langsung ke Madinah mencari Rasulullah untuk bersyahadat. Padahal dia sebelumnya beragama Nasrani. Ikhwan yang dimuliakan Allah. Maka Rasulullah menyatakan, setelah bertemu dengan Tamim Ad-Dari ini oleh Rasulullah, kemudian berita tentang Dajjal ini diceritakan oleh Rasulullah. Ini makanya dikatakan sahabat, satu-satunya orang yang ceritanya diceritakan Rasulullah itu adalah Tamim Ad-Dari. Biasanya kan Rasulullah ngomong diceritakan sahabat kan? Ini tidak, dia bawa berita tentang Dajjal. Saking pentingnya Dajjal, berita tentang Dajjal itu, maka oleh Rasulullah diceritakan lagi dalam khutbah. Kata beliau,
Qala Tamim Ad-Dari, berkata Tamim Ad-Dari, baru Rasulullah ceritakan. Rasulullah paham cerita tentang Dajjal. Beliau sangat paham. Nah, tetapi hari ini bukan itu yang kita bahas. Ini setelah masuk Islam, Tamim Ad-Dari ini kemudian menjadi orang yang pintar. Karena kenapa? Dia mau belajar. Maka banyak belajar, banyak mengambil hadis dari beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran. Maaf. Jazakallah khair. Maka Bapak dan Ibu, hadis ini adalah hadis yang dikatakan bagian dari Jawami'ul Kalim. Hadis ini termasuk mukjizat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau menyatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Kita akan bertanya apa ad-din di sini? Ad-din itu dinyatakan al-millah wa hiya dinul Islam. Islam itu, agama itu adalah nasihat, adalah agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam, Bapak dan Ibu, adalah agama yang intinya mengenalkan nilai tauhid, kemudian memperbaiki akhlak, kemudian syariatnya disesuaikan dengan umat-umat yang ada pada masa itu. Maka berarti sebenarnya tidak ada agama kecuali agama Islam. Di dalam pemahaman kita orang Islam dan dalam keyakinan kita, Yahudi, Nasrani, Nabi siapapun itu adalah nabinya orang Islam. Karena yang mereka bawa adalah pesan la ilaha illallah. Dari zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan rasul itu membawa agama satu, agama tauhid. Maka agama tauhid itu namanya agama Islam. Pesannya cuma satu, la ilaha illallah. Kemudian tata cara beribadahnya, maka Allah memberikan keringanan sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Maka berarti semenjak zaman Nabi Adam, dilanjutkan Nabi Syith, Nabi Idris, Nabi berikutnya sampai kepada Nabi Isa, semuanya Nabi Islam. Karena semuanya membawa agama la ilaha illallah, membawa nilai tauhid. Maka berarti tidak ada istilah pembaruan bahwa Rasulullah membawa agama Islam, Nabi Musa membawa agama Yahudi, tidak. Nabi Musa juga membawa agama Islam. Nabi Isa membawa agama Islam. Nabi Ibrahim membawa millah atau agama Islam. Intinya adalah membawa, mengenalkan tentang Allah kepada umat, maka itulah agama Islam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kemudian hadis ini disebut sebagai ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Apa yang disebut dengan nasihat? Nasihat itu dikatakan ulama kalimatun yu'abbiru biha an iradatil khairi lin mansuhi lahu. Nasihat itu adalah untaian rangkaian kalimat yang diberikan kepada lawan bicara untuk kebaikan lawan bicara maupun untuk yang menyampaikan. Jadi bapak-bapak, untaian kalimat-kalimat ketika saya sampaikan untuk menyampaikan kebaikan baik untuk saya maupun kita semua bersama, itu adalah nasihat. Maka berarti ketika orang memberikan nasihat, maka berarti orang menginginkan kebaikan. Nah, disinilah kemudian yang harus kita pahami bersama-sama, bahwa Islam ini tidak bisa tidak, amat sangat butuh dengan orang-orang yang memberikan nasihat. Baik nasihat itu secara verbal maupun nasihat itu secara bahasa-bahasa tubuh atau kiasan bahasa tulisan. Mengapa? Karena kita manusia, karena memang pada dasarnya kita ini sering salah, lupa dan lalai, maka kita harus sering mengingatkan. Maka dalam bahasa yang
Entah bahasanya dalam surah Al-Asri, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, itu adalah bentuk itu adalah bentuk nasihat. Maka berarti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan ad-dinu an-nasihah, agama itu intinya adalah nasihat, berarti semakin banyak ada orang yang memberikan nasihat kepada kita, berarti namanya Allah sedang berikan kebaikan kepada kita. Ketika ada orang memberikan nasihat kepada kita, berarti orang yang memberikan nasihat itu tentunya menginginkan kebaikan kepada kita. Ketika ada orang memberikan kebaikan kepada kita, berarti wujud kepedulian dan kasih sayang orang tersebut kepada kita. Nah, ini dulu yang harus kita bangun. Pemahaman ini, keyakinan ini yang harus kita bangun, bahwa kadang banyak orang merasa tersinggung diberikan nasihat. Ada orang-orang merasa, sudah urusilah gawemu bae, sudahlah, tidak usah kepo. Ini bahasa-bahasa orang yang sebenarnya dia belum paham dengan esensi atau hakikat dari nasihat. Orang kalau sudah memberikan nasihat, tolong dipahami orang tersebut ada wujud kepedulian kepada kita. Contoh, ada budak kecil, pasal kita terlincak-lincak, oi nak turun bae nak, dah usah naik turun pohon jambu tu kakek campak. Bukti apa? Orang tersebut sedang peduli kepada anak tersebut. Ketika dia jatuh, sudah sakit, mungkin seliu, patah segala macam, itu wujud kepedulian ya ikhwan. Cuma kadang nasihat ini karena sering kita terhijabi dengan ego masing-masing, dengan ananiyah, dengan ananya, dengan akunya, aku inilah, kemudian kadang nasihat itu kadang tidak nyampai. Ngapo? Karena akunya aku ini kadang satu lah tua, merasa tua. Kadang akunya aku ini merasa apa? Merasa lah banyak ilmu. Kadang akunya aku ini merasa banyak pengalaman. Kadang akunya aku ini merasa lebih tinggi derajat dan mulia secara nasab. Maka disinilah kemudian nasihat akan mentok, akan terhijabi, akan terdindingi. Tetapi pada dasarnya siapapun kalau memberikan nasihat, mari kita lihat bahwa orang tersebut sebagai orang yang peduli kepada kita. Ikhwan dimuliakan Allah, itu ad-dinu an-nasihah. Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini berarti kalau orang merasa ingin agama ini sukses, maka harus banyak-banyak memberi maupun menerima nasihat. Karena seperti yang sering disampaikan bahwa orang, bapak-bapak, sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu mir'atul mu'mini. Orang mukmin satu adalah kaca bagi mukmin yang lain. Apa kaca? Kaca itu kaca seperti ini cermin. Ketika saya bercermin, apa yang nampak? Oh, ada jerawat aku di sini. Berarti akan nampak di cermin itu jerawat. Maka fungsi kaca itu memberitahukan kita apa adanya yang ada pada diri kita. Tidak mungkin kita ini misalnya ada cermin penipu. Kita ini ada jerawat tapi pas jengok itu ternyata ganteng minta ampun, kecuali cermin HP. Nah, kalau cermin HP banyak filternya kan. Tapi kalau cermin yang asli itu ketika kita lihat, oh di sini aku ada borok, di sini ada hitam. Ketika fungsi kaca cermin itu menunjukkan apa adanya saya, dalam bahasa Rasulullah, mukmin itu bisa memberitahukan kepada saudaranya apa adanya supaya saling memperbaiki diri. Maka bapak-bapak, bersyukur berarti kalau ada orang beriman, saudara kita yang mengingatkan kita, berarti itu wujud tanda kepedulian beliau kepada kita. Maka agama ini tidak akan mampu ditegakkan kecuali ada asas-asas nasihat di situ. Nah, sekarang kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau agama itu adalah nasihat, untuk siapa nasihat itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan pertama lillah, bahwa nasihat itu pertama adalah untuk Allah. Baca kita nasihati Allah? Tidak baca. Tetapi maksud hadis ini beliau menyatakan an-nasihatu lillah, nasihat itu karena dan untuk Allah, wa takunu bil imani billahi ta'ala
wa nafyis syariki anhu. Bahwa orang kalau ingin menyatakan agama adalah nasihat untuk siapa? Untuk Allah, berarti maknanya adalah kita memproklamirkan, mengajarkan keimanan kepada Allah dan menafikan, menghilangkan kesyirikan daripada kita. Wa tarhil ilhadi fi sifatihi, kemudian meninggalkan bentuk-bentuk yang tak pantas dari sifat-sifatnya, dan kita menyempurnakan Allah dengan sifat-sifat yang sempurna terhadap dirinya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, banyak orang ketika kita lihat, mereka akan mengatakan seperti ini: aku minum pil ini gara-gara pil ini sembuh. Aman susah. Aman dak dokter itu. Nah, kemudian ngomong, dokter itu hamba Allah. Dia cuma mengupayakan syariat supaya kita berobat. Obat itu kesembuhan daripada Allah. Maka bedakan antara berobat dengan penyembuhan. Allah itu asy-syafi. Allah itu penyembuh. Obat itu obat, sang penyembuh adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana maksudnya? Ditanya oleh kawan. Berarti tetap bahwa kita ini nak minum obat berapapun, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lain cuma syariatnya baik. Maka kalau kau ngomong, kalau dak bapak gubernur itu yang ngangkat aku PNS, aku dak pacak jadi PNS, salah. Karena sebelum engkau terlahir di dunia ini, sebelum alam semesta ini disebutkan, dijadikan, semua nasib anak Adam, bagian rizkinya segala macam sudah ditetapkan Allah SWT. Jadi apa maksudnya? Berarti bapak itu cuma perantara kemauan dan keputusan Allah, dan kita sebagai objek dari kemauan keputusan Allah tinggal nerimanya baik. Tapi sebagai makhluk kita tahu cara berterima kasih. Mau kasih Pak sudah nolong kami, alhamdulillah. Maka segala sesuatu itu dimulai dengan alhamdulillah, karena pada hakikatnya segala sesuatunya daripada Allah. Oh mak itu ya iya. Nah itu maknanya nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Berarti kita menyampaikan nilai-nilai tauhid kepada siapapun dengan nilai yang benar, untuk menyatakan kesempurnaan Allah, kehebatan Allah, dan mustahilnya Allah disifati dengan sifat-sifat yang kekurangan. Bapak-bapak dimuliakan Allah, ada sebagian orang di antara kita kadang karena tingkatan keimanan dan ilmu, maka akan ada omongan pacak dah ya Allah, pacak dah ya Allah. Nah itu bahasa-bahasa. Kira-kira aku ni pacak dah ya, pacak dah ya Allah mengabulkan doaku. Ikhwan dimuliakan Allah, kalau kita nak berfikir secara logis ini, Allah telah mengajarkan cara kita berfikir secara logis. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqikum, kata Allah. Sungguh kata Allah, Allah bersumpah, betul-betul sungguh kata Allah, penciptaan langit dan bumi itu jauh lebih hebat daripada penciptaan kalian manusia ini, kata Allah. Jadi kata Allah dalam bahasa sederhana, dak kate yang sulit bagi aku. Karena kalau sulit itu, kata-kata sulit itu hanya untuk makhluk. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kalau ada ngomong menciptakan ini lebih mudah, menciptakan itu lebih sulit bagi Allah, beritu kata-kata orang yang tak paham dengan nilai tauhid. Semuanya bagi Allah cuma satu kata, kun fayakun. Maka dalam doa Yasin itu kan, subhanaman idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya man khazainuhu bainal kafi wan nun. Wahai Allah yang perbendaharaannya antara huruf kaf dengan huruf nun. Apa huruf kaf dengan huruf nun? Dengan kata-kata kun, dengan iradahnya, dengan kudrahnya, maka jadilah ia. Maka berarti seseorang yang mengatakan pacak dak yo, bacalah ayat ini, Allah cukup dengan kun fayakun. Alam semesta ini jadi, Pak. Kata Allah, rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha. Allah meninggikan langit tanpa kalian kelihatan mana ada tiangnya langit ini. Mengawang-awang. Bapak-bapak Masya Allah, kalau kita nyengok sekarang alhamdulillah di YouTube banyak tentang bagaimana aflak, tentang bagaimana semesta ini, tentang bagaimana betapa Allah
menjalankan semesta ini betul, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tanpa adanya sedikit pun ngantuk atau terlelap, karena sepersekian juta detik Allah terlelap, Allah ngantuk, hancur alam semesta. Ngatur kita banyak ini Allah pacak, ngatur alam semesta banyak berarti mengabulkan doa kita amat sangat pacak, amat sangat mudah bagi Allah. Tinggal kita yang membangun keyakinan kita. Maka berarti agama adalah nasihat. Maknanya adalah kita mengajarkan nilai-nilai tauhid, mengenalkan nilai-nilai iman kepada siapa? Kepada diri kita, wabil khusus kepada anak-anak kita. Caranya mak mano sering kami ceritakan kepada teman-teman. Dulu umat kami almarhumah sering diajari oleh gede kami, kakek kami. Ngomongnya namanya waro mak wa panggil wa. Nak nyingok hebatnya Allah, betul nyingoklah yang besar. Tapi nak nyengok hebatnya Allah juga lihat yang kecil-kecil, kata beliau. Caranya mak mano, jengoklah cacing dalam tanah, kata beliau. Cacing dalam tanah tu kalau kau ambil, dia ada kepala, ada mulut, ada mata, ada jantung, ada ginjal, ada peredaran darah, ada sistem pencernaan, ada pembagian rezekinya masing-masing, dan yang membagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ikhwan. Allah yang ngatur. Maka berarti nilai pendidikan itu dikenalkan kepada anak-anak. Jadi ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Berarti maknanya yang berikutnya adalah kita mengendalikan nilai-nilai tauhid kepada siapapun, terutama kepada anak-anak kita, sebagaimana yang dikenalkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anak-anak beliau, kepada murid-murid beliau. Maka berarti harus ada dialog dengan anak-anak. Maka jingok ina, ini no, jingok lah. Jingok burung itu nak ya, burung itu ngepak, jingok ya. Berapa jumlah helai bulu di burung? Tak tahu bah, Allah tahu nak. Nah, itu nilai tauhid. Kau jingok ya, banyak nih bulu-bulu, bulu romo bahasa gitu. Bulu ini segala macam. Berapa hitung? Tak hitung bah, Allah tahu jumlahnya. Bahkan Allah tahu apa yang ada dalam diri kita. Oh, mak itu bah ya, bah. Itu nilai ad-dinu an-nasihat. Yang kedua, nasihat untuk siapa? An-nasihatu li kitabillah, nasihat untuk kitab Allah, yaitu kitab-kitab yang pernah diturunkan Allah. Maknanya adalah kita mengenalkan bahwa Allah Subhanahu wa taala kita kenalkan kepada anak kita, kepada siapapun. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitab sebagaimana Allah turunkan sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Zabur Nabi Daud, Suhuf Ibrahim, Musa, kemudian Nabi Syis dan nabi yang lain. Berarti artinya Allah pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Rasulullah, tetapi rangkuman dari kitab itu semua termaktub di dalam Al-Qur'an. Maka apa makna nasihat itu? Atau agama adalah nasihat atas nama kitab Allah. Berarti kita mengenalkan dan menjunjungkan tinggi hak-hak Al-Quran daripada kita. Apa hak Al-Quran? Pertama, untuk diimani. Al-Quran berarti kita sampaikan kepada anak-anak kita, nah, hati-hati dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam Allah. Kalau Al-Quran kalam Allah, bebenar dengan Quran, jangan dilempar-lempar. Ini maco Yasin, Yasinan, Yasin bagian daripada Quran. Quran kalam Allah, magi Yasin kelepok dibagikan. Itu dilemparkan. Di lantai, kita foto bapak kita tersinggung, kita taruh di bawah. Tapi ketika kalam Allah, kita tidak pernah tersinggung. Maka saya sering sekali, maaf saya protes, Pak, kalau mengapa tolong ju alas, kadang sorban tak kasih ini, taruhkan. Karena sebagaimana kita pengen orang tua kita, nama kita dihormati, bagaimana dengan Allah? Allah tersinggung, kalamnya ditaruh sembarangan di bawah. Maka berarti jikalau kita menemukan di mana-mana seperti ini, yuk jalankan hadis ini. Apa hadis ini? Agama adalah nasihat. Nasihat untuk siapa? Nasihat adalah untuk kitab Allah. Caranya bagaimana? Kita kenalkan hak-hak Al-Quran untuk dijunjung tinggi. Zaman dulu kan kalau kita ngaji di maini ke Quran, nah dibekap.
Barokah apa? Tabarruk, bahwa berharap bahwa cahayanya barokahnya masuk ke dada kita. Ini baca Quran kadang sambil ngopi, sambil apa. Ikhwan dimuliakan Allah SWT. Maka berarti ketika kita mengenalkan nasihat untuk kitab Allah, artinya pertama kita kenalkan Al-Quran hakikatnya adalah kalam Allah. Kalau dia kalam Allah, beda dengan kalam kita manusia. Berarti kalau dia kalam Allah, berarti mempelajarinya harus lillahi ta'ala. Kalau dia lillahi ta'ala, berarti ada adab-adab di situ. Satu, kalau kita maca wuduk dulu. Termasuk kalau kita buka mushaf seperti ini. Kan HP sekarang kan banyak mushafnya, ada Quran, ada mushafnya. HP ya HP, tapi ketika kita sedang buka program Al-Quran, fungsi HP saat itu jadi Al-Quran. Dak wuduk itu tidak boleh. Karena kenapa? Kalau buka mushaf, ini kan mushaf. Ini mushaf Al-Quran misalnya. Kita buka, kita wuduk dulu. Karena kenapa? Karena dia mushaf. Ada kalam Allah di situ. Tapi pas giliran HP, kadang maaf sambil serdawa, sambil kentut segala macam. Na'udzubillah. Hati-hati. Kalau lagi dibuka mushafnya, maka sedang dibuka program Al-Qur'annya, aplikasi Al-Qur'an, saat itu HP sedang jadi mushaf Al-Qur'an. Itu hati-hati. Makanya HP ini ringtone itu benar-benar tak usah lah nak sholawatan, tak usah lah nak orang azan. Ngapo takut kita sedang di WC tiba-tiba orang nelpon. Allahu Akbar di WC. Sudahlah, kalau tak di silent kalau tak cari yang standar-standar yang kemudian itu akan tak menjadi masalah ketika kita masuk WC. Nah, berarti nasihat terhadap kitab Allah artinya salah satunya hati-hati yang pegang HP, baca Quran. Maka kalau ketika dia sedang buka aplikasi Al-Quran, berarti dia sedang apa? Dia sedang membuka mushaf Al-Quran, berarti harus ada wuduk di situ. Kemudian berikutnya, apalagi nasihat terhadap kitab Allah? Kita mengenalkan huruf-huruf Al-Quran, mempelajari, membaca Al-Quran dengan metode apapun. Artinya, kita sebagai hamba, kita mengenalkan budaya membaca Al-Quran. Bapak-bapak, kalau kita kalkulasikan, kalau kita data, umat Islam di Indonesia ini berapa? Anggaplah 200 juta. 200 juta tuh, apakah bisa semua baca Al-Quran? Saya yakin tidak. Karena banyak sekali dari 200 juta, mungkin maaf, dari 200 juta ambil kata baik, kadang-kadang dalam penelitian tuh cuma 50% yang baca Quran. Berarti tinggal 100 juta. Maka berarti 100 jutanya kemana? 100 jutanya itu berjalan tertumbur dengan huruf alif, tidak tahu itu apa? Itu huruf Al-Quran. Yang bahkan bapak-bapak saya pernah ketemu waktu itu saya di Brigip di Timika, bahkan syahadat beda baca. Namun siapa? Islam. Disuruh baca Fatihah, nyuruh baca Fatihah, dak hafal. Ya Allah, nangis mamon ini dan itulah tak masalahnya komandan itu. Jadi ya sudah gitu. Akhirnya sering datang gitu. Tapi dia akan tercover, Pak. Bayangkan tentara yang banyak, satu brigadir itu, infanteri, brigade. Itu yang muslimnya tuh ada yang tak baca Fatihah, bahkan syahadat beda lurus, apalagi mana pelajaran maaf istinja, wudu segala macam. Nah, ini kelemahan umat Islam. Bahwa terkadang bahwa dia mengaku Islam, tapi kemudian Islamnya hanya Islam KTP dan terjadi. Maka tugas kita bersama untuk memperkenalkan belajar Al-Quran. Ustadz, mak mano, aku ini tak baca, ya belajar, kita wajib belajar. Ustadz, aku tak baca ngajar, cari ke guru untuk anak kita, Bapak dan Ibu. Karena kelak sering saya sampaikan, kewajiban ngajar ngaji itu kewajiban kita orang tua. Kalau tak baca, tolong carikan solusinya, masukkan ke anak-anak ke tempat-tempat ngaji. Cuman jangan pecah jai langkung. Pergi dewek, balik dewek, tolong diantarkan anak itu. Ustaz, ini anakku, aku daftar, minta tolong karena aku dah baca ngaji, minta tolong minta ngajari ngaji. Nah, itu namanya adab. Karena kenapa? Karena kita sedang minta tolong pengalihan tugas akhirat kita kepada orang-orang kita sebut sebagai ustaz dan ustazah.
tolong embankan tugas saya, tolong ajari anak saya ngaji karena saya tak bisa, tak mampu. Maka sebagai reward rasa terima kasih, kita bayar SPP bulanan. Itu pun kadang nunggak. Minta tolong di akhirat, minta selamat ke, tapi kadang nunggak. Giliran jalan-jalan, giliran apa-apa, nulu. Nak nyawer, paling semangat. Nyawer ustazahnya dulu yang paling penting. Nyawer ustadznya dulu paling penting. Nyawernya berapa? 200.000 kadang sebulan. Itu pun namanya SPP, barokah untuk beliau-beliau. Nah, ikhwan dimudahkan. Berikutnya apa lagi? Setelah kita membaca, baru semakin naik memahaminya, kemudian mentadabburinya, dan pada ujung dari itu semua mengamalkan isi-isinya. Itu nasihat untuk kitab Allah. Berikutnya, nasihat untuk siapa? Nasihat untuk Rasulullah. Kita tidak pantas menunjuk nasihat untuk Rasulullah. Tetapi apa maknanya? Maknanya dikatakan ulama, nasihat untuk Rasulullah itu kita mengajak orang lain untuk mengimani Rasulullah, mengenal beliau, mengenal hak-hak beliau, dan apa kebaikan-kebaikan beliau. Maka berarti orang yang mengenalkan Rasulullah kepada orang banyak, entah dengan cara maulid, entah dengan cara baca barzanji, membacakan sejarah Rasulullah, kita sedang memberikan nasihat kepada siapa? Kepada orang banyak tentang hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Karena Rasulullah adalah kunci. Kunci kita mengenal Allah adalah Rasulullah. Kunci kita melakukan kebaikan adalah Rasulullah. Maka ketika kita melakukan kebaikan dalam bentuk apapun, orang yang pertama yang menjadi pembukanya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad yang beliau itu merupakan pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah kepada kita berupa apa? Berupa hidayah, berupa Islam, berupa taufik, berupa apa? Orang yang pertama membukanya adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nasihat untuk Rasulullah artinya kita mengenalkan hak-hak Rasulullah kepada kita semua. Dan hak beliau adalah untuk ditaati, dan hak beliau untuk banyak-banyak dibacakan salawat dan salam kepada beliau. Sampai di sini insyaallah pembahasan kita tentang ad-dinu an-nasihah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebagai kesimpulan, bahwa agama ini adalah agama nasihat. Agama ini agama nasihat artinya agama ini dibangun atas dasar rasa peduli satu sama lain. Tinggal nasihatnya tolong niat. Satu yang memberikan nasihat satu lillahi ta'ala. Karena betul-betul lillahi ta'ala. Yang kedua, tolong tahu situasi dan kondisi. Dan yang ketiga, tahu bagaimana cara untuk menyampaikan nasihat. Situasi dan kondisi. Orang lagi sedih, kemudian lagi tertimpa musibah, kita cengenges-cengengesan, tidak pas. Maka kita ikut bersedih, tampakkan bahwa kita bersimpati, berempati. Kemudian ketika sudah sampai saatnya, ini caknya pas, baru datangi sampaikan nasihat. Yang kedua, tahu karakter. Yang berikutnya, tahu karakter. Karakter masing-masing orang itu akan berbeda. Maka berarti situasi dan kondisinya, tahu karakternya, diawali dengan niat lillahi ta'ala, maka insya Allah itu akan baik. Kami sering sampaikan cerita bagaimana para ulama kalau memberikan nasihat, itu kadang berikan nasihat jam 11, jam 12 pagi, jam 11 malam, 12 malam. Datang ngetok pintu, wahai muridku, wahai ya Tuan Guru, bini mulai tidur, sudah, anak mulai tidur, sudah, pembantu mulai tidur, sudah. Tadi siang kulihat kau tuh begini. Tolong jangan lagi ya. Baik Guru, maaf. Lihat. Nunggu dahulu, Pak. Nunggu dahulu, jangan sampai ini wibawa sang murid jatuh di depan istri, anak maupun murid-muridnya.
Itu artinya memang niat lillahi ta'ala. Karena kenapa? Intinya dia pengen menyampaikan kebenaran tanpa harus menyinggung perasaan sang murid. Kalau sudah 4 mata, ya sudah aman. Ini kan kadang orang nunjuk nasihat, kadang pengen nunjukkan dia yang pintar. Aku nih ini, oh kau tuh kalau maco. Jadi sepi ke? Jadi nyepi ke gitu, nyepi ke yang baik, bukan nyepi ke yang betul jahat bukan. Bro, minta maaf, tadi kau maco doa tutup lecok. Tolong jangan lagi. Mana doanya? Yang ini. Kalau maco tuh jangan dipanjang ke bayo itu salah arti. Oh iya, mau kasih kiai, mau kasih kak, mau kasih ustaz segala macam. Nah, itu mantap. Ngejuk nasihatnya 4 mata baik. Itu ustaz ngejuk nasihat di rame-rame. Ya pengajian mana ada? Ada pengajian 4 mata, ada mungkin. Beda lagi konteksnya seperti itu. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah, bersyukur bahwa agama ini dibangun dengan nasihat dan mudah-mudahan bahwa semuanya memberikan nasihat lillahi ta'ala, yang diberikan nasihat lillahi ta'ala sehingga tercipta iklim kondusif untuk beragama Islam dan semuanya mendapatkan ridha subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma ihdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allahumma rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza minni. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.